Selamat siang, kembali lagi pada kuliah Fisika Dasar 1. Pada kuliah ke-10 kali ini, kita akan membicarakan topik mengenai gaya. Dan berikut adalah outline pada perkuliahan hari ini, yaitu meliputi gaya gesek, gaya sentripetal, dan juga tekanan. Anda bisa membaca lebih lanjut materi perkuliahan pada hari ini di Diktat Fisika Dasar di halaman 264 sampai dengan 327. Saya ingatkan, silahkan Anda dapat melakukan presensi secara mandiri sesuai dengan jam kuliah di ojw.uns.ac.id. Baik, kita mulai untuk subtopik yang pertama, yaitu mengenai gaya gesek. Jadi pada pembahasan atau perkuliahan sebelumnya, kita telah bicarakan mengenai gerak benda pada suatu bidang, baik bidang datar maupun bidang yang miring. Kita tahu bahwa antara permukaan benda dan bidang kemarin diasumsikan tidak ada gesekan, sehingga berapapun gaya arah sejajar bidang diberikan pada benda, maka benda akan tetap bergerak. Tetapi kondisi demikian tidak selalu bisa kita jumpai, karena kondisi ini memang dilakukan penyederhanaan dan tidak begitu sesuai dengan kondisi real yang ada di kenyataan, begitu ya. Dan kalau kita letakkan balok di atas meja, lalu kita dorong dalam arah sejajar dengan permukaan meja tersebut, kita akan amati ada beberapa fenomena. Seperti yang pertama adalah jika gaya dorong yang diberikan tidak terlalu besar, maka benda belum bergerak. Kemudian jika gaya yang diberikan tersebut diperbesar terus, maka ada nilai gaya tertentu yang harus dicapai agar benda mulai bisa bergerak. Nah, tidak bergeraknya benda meskipun diberikan gaya dorong, itu menandakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda masih bernilai 0. Jadi di samping gaya dorong yang kita berikan, ada gaya lain yang bekerja pada benda yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan, tetapi arahnya berlawanan. Nah, gaya apakah itu? Tidak lain daripada gaya gesekan antara permukaan benda dengan permukaan bidang. Nah, arah gaya gesek sendiri menyinggung dua permukaan yang bersentuhan atau tegak lurus garis normal dua permukaan yang bersentuhan. Anda bisa lihat hal ini di gambar di samping, gambar 423, di mana ada suatu roster begitu ya, dari beton ditarik dengan gaya F dengan sudut tertentu, sudut theta. Nah, benda ini akan tetap bergerak ketika sigma gayanya masih bernilai 0. Lain halnya jika F-nya kita tingkatkan hingga gaya gesek atau Fs tersebut lebih kecil dibanding F-nya, maka benda akan mulai bergerak. Kita lanjutkan pada pembahasan di slide berikut, di mana misalkan benda ditarik dengan gaya F, dan F bisa kita proyeksikan baik pada sumbu X dan Y menjadi F cos theta plus F sin theta. Dan pada permukaan sentuh benda dengan lantai ada gesekan, yaitu bernilai Fs. Seperti yang Anda bisa lihat pada gambar 4.23. Nah, dengan demikian, gaya total yang bekerja pada benda setelah menambahkan gaya normal dan gaya berat adalah sebagai berikut. Gaya totalnya adalah F cos theta ke kanan, dikurangi Fs atau gaya gesek, ditambah dengan F sin theta ke atas, ditambah N dikurangi dengan W. Benda belum bergerak sejajar bidang miring jika terpenuhi F cos theta min Fs sama dengan 0, atau dengan kata lain saya tulis Fs sama dengan F cos theta. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa F cos theta adalah gaya penggerak yang sejajar dengan bidang sentuh dua benda. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa benda belum bergerak jika gaya penggerak yang sejajar dengan bidang sentuh dua benda sama dengan gaya gesek statisnya atau Fs-nya. Jika gaya penggerak diperbesar terus, maka gaya gesekan statis juga akan membesar, tetapi benda masih tetap diam. Namun, gaya gesekan statis memiliki batas nilai maksimum.
Selama gaya penggerak lebih kecil dari batas maksimum dari gaya gesekan statis, maka benda akan tetap diam. Nah, begitu gaya penggerak melampaui batas gaya gesekan statis maksimumnya, maka benda akan mulai bergerak. Dan begitu benda bergerak, maka gaya gesekan berganti menjadi gaya gesekan kinetik. Nah, pada gambar 24, sebagai berikut ini, nanti kita sajikan kembali, merupakan ilustrasi perubahan gaya gesekan sebagai fungsi gaya penggerak dalam arah sejajar bidang sentuhnya. Mula-mula, gaya gesekan berupa gaya gesekan statis yang naik sebagai fungsi linear dari gaya penggerak yang searah dengan bidang sentuh. Ini maksudnya naik secara linear adalah sebagai berikut. Naik dengan gradien tertentu atau kemiringan tertentu dan bersifat linear. Kemudian sifat linear tersebut terjadi hingga suatu nilai maksimum, yaitu adalah Fs max. Begitu melebihi Fs max, maka gaya gesekan otomatis berubah menjadi gaya gesekan kinetik dan benda akan mulai bergerak. Jadi akan ada suatu nilai maksimum di sini, dan setelah itu semula Fs ini adalah gaya gesek statik, maka selebihnya akan menjadi gaya gesek kinetik, yang mana artinya benda sudah mulai bergerak. Nah, berapa besar nilai gaya gesek statis maksimum? Berdasarkan sejumlah percobaan, besarnya gaya gesekan statis maksimum memenuhi persamaan berikut ini, yaitu Fs max sama dengan μs dikalikan dengan n, di mana n adalah gaya normal oleh bidang pada benda dan μs adalah konstanta yang bergantung pada sifat permukaan dua benda yang melakukan kontak, atau biasa juga diistilahkan sebagai koefisien gesekan statis. Di mana koefisien gesekan statis ini untuk setiap benda itu akan berbeda-beda. Anda bisa lihat pada tabel 4.1. Ini saya ambil beberapa contoh saja. Misalkan benda satu berupa aluminium dan benda kedua berupa baja, maka koefisien gesek statisnya nanti adalah 0,61. Kemudian untuk tembaga dengan baja nanti 0,53 dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat bahwa gaya gesekan statis maksimum bukanlah gaya gesekan statis yang sedang bekerja pada benda. Besarnya gaya gesekan statis yang bekerja pada benda itu nanti akan memenuhi persamaan 4.48. Anda silahkan buka pada slide sebelumnya. Dan selalu lebih kecil daripada gaya gesekan statis maksimum. Lalu gaya gesekan statis maksimum hanyalah nilai kritis atau nilai batas yang menyatakan nilai terbesar gaya gesekan statis yang dimiliki oleh suatu benda. Gaya gesekan statis maksimum juga menjadi kriteria untuk menyimpulkan apakah gaya penggerak yang diberikan telah sanggup menggerakkan benda atau tidak. Lalu jika gaya penggerak melebihi nilai kriteria tersebut, dalam arti melebihi gaya gesekan statis maksimum, maka benda sudah mulai bergerak. Namun, jika gaya penggerak masih lebih kecil dari nilai kriteria tersebut, maka benda masih pada posisi diam. Dan saat benda masih diam, maka besar gaya gesek statis sama dengan besar gaya penggerak yang arahnya sejajar dengan bidang sentuh kedua benda tersebut. Lalu, ketika benda sudah bergerak, maka gaya gesekan berubah menjadi gaya gesekan kinetik. Untuk gerak yang lambat, dalam arti laju yang dimiliki cukup kecil, gaya gesek kinetik hanya memiliki satu nilai dan tidak bergantung pada kecepatan relatif antara dua permukaan yang melakukan kontak. Contoh dalam hal ini adalah gerak balok di atas lantai. Dan besarnya gaya gesekan kinetik akan memenuhi persamaan 450, yaitu Fk sama dengan μk dikalikan dengan n, dan μk sendiri adalah koefisien gesek kinetik. Kemudian gaya yang diperlukan untuk mempertahankan benda yang bergerak agar tetap bergerak lebih kecil daripada gaya yang diperlukan untuk memulai gerakan suatu benda. Ini penyebabnya mengapa saat mulai mengayuh sepeda, kita akan merasa berat daripada mempertahankan sepeda yang telah bergerak. Ini juga menjadi penyebab mengapa kendaraan ketika mulai bergerak harus menggunakan gigi yang rendah agar mendapatkan torsi yang besar.
Sedangkan setelah bergerak cukup dengan gigi yang kecil, karena kita tidak memerlukan torsi yang besar begitu ya. Dan sifat di atas menghasilkan ketidaksamaan berikut, yaitu Fk kurang dari Fs max atau mu k dikalikan n kurang dari mu s dikalikan n. Yang mana ini akan menghasilkan mu k yang nilainya kurang dari mu s. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Aplikasinya, seorang penerjun payung sedang meluncur ke bawah dengan kecepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Massa penerjun payung adalah 90 kilo. Berapa gaya gesek udara pada payung tersebut? Nah, kita tahu pada gambar ini ada dua gaya yang bekerja. Nanti ada berat dari penerjun dan juga ada gaya angkat yang dihasilkan antara gesekan udara dengan alat penerjun ini. Nah, gaya yang bekerja pada penerjun dan payung adalah gaya tarik bumi, yaitu nilainya W, massa dikalikan dengan gravitasi, dan gaya gesekan oleh udara F ke atas. Jadi gaya total yang bekerja, F total sama dengan W plus F. Kemudian percepatan yang dialami penerjun dan payung itu adalah 1,5 meter per sekon kuadrat berdasarkan soal tadi. Dan dengan menggunakan hukum Newton kedua, kita bisa peroleh F total sama dengan M dikalikan A. Ini saya masukkan ke sini, sehingga saya akan peroleh W ditambah F sama dengan M dikalikan dengan A. Dengan demikian, gaya gesekan pada penerjun payung adalah sebagai berikut. M dikalikan A 90 dikalikan dengan 1,5, tadi minus ya, dikurangi dengan 90 dikalikan dengan percepatan gravitasi, yaitu 10. Dari sini kita akan peroleh 765 Newton. Lalu yang berikutnya adalah gaya gesekan yang bergantung dengan kecepatan. Gaya gesekan pada benda bergerak, yaitu gaya gesekan kinetik yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya, semata-mata berasal dari gesekan dua permukaan yang bersentuhan. Namun, gaya gesekan yang dialami benda yang bergerak tidak selalu dari dua permukaan yang bersentuhan. Tanpa ada permukaan yang bersentuhan pun, gaya gesekan bisa muncul. Misalnya, benda yang bergerak di udara itu akan mengalami gaya gesekan. Gaya gesekan tersebut muncul akibat gesekan permukaan benda dengan molekul-molekul udara. Kemudian, benda yang bergerak dalam air juga mengalami gaya gesekan akibat tumbukan permukaan benda dengan molekul air. Jadi secara umum, benda yang bergerak di dalam fluida, baik air ataupun udara, itu akan mengalami gaya gesekan yang berlawanan dengan arah geraknya. Dan besarnya gaya gesekan antara benda dan dengan fluida yang dilewatinya, itu bergantung pada kecepatan benda relatif terhadap fluida. Bergantung juga pada penampang lintang benda yang menembus fluida, kemudian bentuk benda, dan sifat fluida yang dilewatinya. Secara umum, semakin besar kecepatan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendapatkan gaya gesek oleh udara lebih besar daripada mobil yang bergerak dengan kecepatan rendah. Balok yang dilempar ke udara mendapat gaya hambat yang lebih besar dibanding dengan jarum yang memiliki massa yang sama dan dilempar dengan kecepatan yang sama, karena penampang jarum jauh lebih kecil. Dan besar gaya gesek pada benda yang bergerak dalam fluida itu akan memenuhi persamaan 4.52, yaitu Fk sama dengan setengah dikalikan CD dikalikan Rho dikalikan AV kuadrat. Di mana V sendiri adalah laju benda relatif terhadap fluidanya, kemudian A adalah penampang benda tegak lurus arah gerak, kemudian Rho sendiri adalah massa jenis fluida, CD adalah koefisien hambat yang diantaranya bergantung pada bentuk benda tersebut. Dan dari gaya gesekan yang diberikan oleh persamaan 4.52 tadi, dia akan berperan besar dalam desain alat transportasi. Sebagai contoh, mengapa bentuk bagian depan dari mobil tampak seperti yang
Anda bisa lihat sekarang, tampak pipih di bagian depan dengan kemiringan dari depan ke belakang di sisi atas. Anda bisa lihat di gambar 426, mengapa bentuk depan mobil tidak seperti kotak saja begitu, vertikal ke atas, mengapa kemiringan dibuat di sisi atas bukan di sisi bawah. Dan bagian depan mobil itu dirancang sedemikian rupa sehingga dihasilkan gaya gesekan dengan udara sekecil mungkin. Namun mobil tetap stabil jika bergerak pada kecepatan tinggi. Bentuk yang pipih di depan dimaksudkan untuk mengurangi gaya gesekan oleh udara. Gaya gesekan yang kecil menyebabkan penghematan penggunaan bahan bakar. Bentuk yang miring dari depan ke belakang di sisi atasnya itu dimaksudkan untuk menghasilkan gaya tekan ke bawah oleh udara. Dan gaya tekan tersebut semakin besar jika kecepatan mobil akan semakin besar. Oleh karena itu, mobil tetap akan stabil dalam arti dia akan tetap menapak pada jalan. Lalu desain bagian depan mobil menentukan nilai konstanta CD, coefficient of drag ya. Mobil penumpang, bus, dan mobil balap memiliki nilai CD yang berbeda-beda. Mobil balap memiliki nilai CD yang paling kecil. Mobil yang akan mudah mencapai kecepatan yang tinggi dan hemat bahan bakar, dia harus memiliki nilai CD yang paling kecil atau koefisien hambatan udara. Dan koefisien hambatan sejumlah mobil yang diproduksi hingga saat ini berkisar antara 0,24 sampai dengan 0,4. Dan di tabel 4.2 itu disajikan daftar nilai koefisien hambatan sejumlah mobil yang telah diproduksi. Data yang diberikan biasanya bukan nilai koefisien hambatan itu sendiri, tetapi perkalian antara koefisien hambatan dengan luas penampang efektif mobil, yaitu CD dikalikan dengan A. Anda bisa lihat di sini di tabel 42 ada beberapa jenis dan merek mobil dengan koefisien CD dikalikan dengan A-nya. Terlihat di sini bahwa Mercedes-Benz C-Class ini memiliki CD dikalikan dengan A yang relatif paling kecil ya dibanding dengan beberapa merek mobil yang lainnya, sehingga dia lebih aerodinamis. Lalu pembahasan berikutnya yaitu mengenai gaya gesekan roda dengan jalan. Dalam pembahasan tentang gesekan antara roda dengan jalan, seringkali diambil koefisien gesek yang bernilai konstan. Namun kenyataannya koefisien gesek antara roda dan jalan tidak dapat selalu konstan, tetapi juga akan tergantung pada kecepatan atau laju. Dan ini pernah dibahas oleh Edmonds di jurnal American Journal of Physics di tahun 1980, dan berdasarkan informasi dari buku Lacey di tahun 1977 mengenai Scientific Automobile Accident Reconstruction. Dari buku tersebut disimpulkan bahwa koefisien gesekan dapat didekati dengan rumus yang disajikan pada persamaan 4.53, di mana V itu dalam mil per jam atau mile per hour. Dan persamaan 4.53 dapat atau telah dibuktikan secara eksperimental untuk jangkauan kecepatan antara 5 sampai dengan 80 mile per hour. Di gambar 427 disajikan nilai koefisien gesek kinetik sebagai fungsi laju pada jangkauan laju antara 5 sampai 8 mile per hour. Lalu apa hubungan kestabilan mobil dengan kemiringan bagian depan di sisi sebelah atas tadi ya? Ketika mobil bergerak, maka udara di bagian depan mobil dibelokkan ke atas seperti yang terlihat pada gambar 428 berikut ini. Dan pembelokan tersebut menyebabkan mobil mendapat gaya tekan oleh udara ke arah bawah dan gaya hambat ke arah belakang. Komponen arah vertikal ke bawah inilah yang menyebabkan mobil makin kuat mencengkeram jalan akibat downforce yang sangat tinggi, begitu, yang cukup tinggi, sehingga mobil tetap stabil atau dalam arti sulit untuk tergelincir atau terlempar. Dan bayangkan kalau mobil miring ke sisi bawah,
udara di depan mobil membelok ke bawah. Akibatnya mobil mendapatkan gaya angkat oleh udara. Makin cepat mobil, maka makin kuat juga gaya angkatnya. Dan ini dapat menyebabkan mobil terlempar atau terbang ke atas. Lalu untuk benda yang berbentuk bola, gaya gesek itu akan memenuhi hukum Stokes. Di gambar 429 Anda bisa lihat ada benda berbentuk bola. Dan gaya gesek bisa didekati dengan persamaan 4.54, yaitu 6 dikalikan P dikalikan Nu kalikan R dikalikan V, di mana koefisien tersebut masing-masing V adalah laju bola, kemudian R adalah jari-jari bola, dan Nu adalah koefisien viskositas udara yang ditembus oleh bola. Dan jika kita bandingkan dengan persamaan 4.52, persamaan 4.54 dapat disimpulkan bahwa bola yang bergerak di dalam fluida itu akan memenuhi koefisien of drag atau CD 12 Nu per rho dikalikan RV. Oke, contoh di sini suatu mobil bergerak di jalan tol dengan kecepatan 110 km per jam. Berapa gaya gesek udara pada mobil tersebut jika massa jenis udaranya adalah 1,225 kg per meter kubik? Jawabannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan data pada tabel 43 tadi, untuk jenis mobil ini Honda Odyssey, perkalian koefisien gesek dengan luas penampangnya adalah 0,39. Dan laju kendaraan adalah 110 km per jam. Kita konversi dulu ke meter per sekon, 30,6. Sehingga gaya gesekan udara pada kendaraan akan mengikuti persamaan 452. Yaitu F sama dengan setengah rho dikalikan C AV kuadrat. Dari perhitungan ini kita dapatkan 224 Newton. Lalu ini contoh berikutnya, contoh 4.4, silahkan nanti Anda baca sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah gaya sentripetal. Jadi tadi gaya gesek sudah, sekarang gaya sentripetal. Dan setelah membahas gerak peluru, mari kita bahas gerak melingkar. Jadi kita mulai dengan gerak melingkar dengan laju konstan. Walaupun laju pada gerak melingkar konstan, tetapi tidak demikian dengan kecepatannya. Arah kecepatan selalu menyinggung lintasan sehingga selalu berubah-ubah setiap terjadi perubahan posisi benda. Kemudian perubahan kecepatan hanya mungkin terjadi jika ada percepatan. Jadi selama benda bergerak melingkar beraturan, pada benda selalu ada percepatan. Dan percepatan tersebut hanya mengubah arah benda tanpa mengubah lajunya. Perubahan kecepatan yang demikian hanya mungkin jika arah percepatan selalu tegak lurus arah kecepatan dari bendanya. Dan ini berarti arah percepatan selalu searah jari-jari ke arah pusat lingkaran. Dari mana percepatan ini muncul? Tentu dari gaya yang arahnya ke pusat lingkaran. Gaya macam ini ada banyak sekali. Untuk satelit yang mengelilingi bumi, percepatan ke pusat dihasilkan oleh gaya gravitasi. Untuk elektron yang mengelilingi inti atom, percepatan ke pusat dihasilkan oleh gaya kolom. Untuk benda yang diikat pada tali dan diputar, percepatan ke pusat dihasilkan oleh tali, yaitu gaya tegangan tali. Lalu untuk kendaraan yang bergerak pada jalan yang melingkar, percepatan ke pusat dihasilkan oleh gaya gesekan permukaan jalan dengan roda. Dan jika gaya yang bekerja pada benda bermassa M adalah Fc, maka besar percepatan ke pusat itu akan memenuhi persamaan 483 AC sama dengan Fc per M. Nah, dari persamaan 483 tadi tampak bahwa besarnya percepatan ke pusat dapat ditentukan dari informasi tentang gaya. Tetapi kita tidak selalu bisa mengukur gaya tersebut secara langsung. Nah, apakah ada cara lain untuk menentukan besarnya percepatan ke pusat tanpa perlu mengetahui gayanya? Jawabannya ada. Ternyata nilai percepatan ke pusat dapat dihitung dari laju benda yang bergerak melingkar.
Anda bisa lihat di gambar 439 di samping, mula-mula benda berada di titik A. Jika tidak ada percepatan ke arah pusat AC, maka setelah selang waktu delta T, benda akan berada di titik B dengan menempuh jarak sejauh V delta T. Tapi karena adanya percepatan ke arah pusat, maka benda dari titik B ditarik ke titik C, sehingga tepat berada kembali di keliling lingkaran. Ini yang disebut gerak melingkar ya. Dan besarnya perpindahan selama delta T akibat adanya percepatan ke arah pusat AC tadi adalah setengah AC dikali delta T kuadrat. Dan dengan demikian, jarak titik pusat lingkaran ke titik C menjadi R plus setengah AC dikalikan delta T kuadrat. Dan dari sini akan terbentuk segitiga OAB, yang mana kita tahu segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Dan dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa dapatkan nilai R plus setengah AC dikalikan delta T kuadrat. Dan dikuadratkan, nilainya adalah R kuadrat plus V delta T kuadrat. Atau saya bisa sederhanakan dan pada akhirnya saya akan dapatkan RAC plus seperempat AC kuadrat dikalikan delta T kuadrat sama dengan V kuadrat. Lalu kita ambil selang waktu yang mendekati 0 sehingga suku kedua di ruas kiri dapat diabaikan. Akhirnya kita akan dapatkan RAC sama dengan V kuadrat. Dan ini berarti percepatan ke arah pusat akan memenuhi persamaan 485, yaitu AC sama dengan V kuadrat per R. Dan gaya yang dialami benda ke arah pusat memenuhi F sama dengan MV kuadrat per R, 486. Gaya yang diungkapkan oleh persamaan terakhir ini, 486, disebut sebagai gaya sentripetal. Dan percepatan dalam arah 4,85 itu adalah percepatan sentripetalnya. Jadi persamaan untuk menghitung gaya sentripetal adalah F sama dengan MV kuadrat per R. Dan percepatannya adalah V kuadrat per R. Nah, aplikasinya salah satunya ada di jalan raya. Ketika kendaraan melewati jalan yang menikung, seperti gambar 442 berikut ini, pengendara harus hati-hati dan harus mengurangi kecepatan. Kenapa? Jika kecepatan terlalu tinggi, maka kendaraan dapat terlempar keluar dari jalan. Selama melewati lintasan jalan yang menikung, berbentuk lingkaran, kendaraan memiliki percepatan sentripetal akibat gesekan antara roda kendaraan dan juga jalan raya. Dan jika Fs adalah gaya gesekan, maka selama berada pada lintasan, laju mobil harus memenuhi persamaan 4121, P sama dengan akar Fs dikalikan R per M. Di mana R sendiri adalah jari-jari kelengkungan jalan, M adalah massa kendaraan, dan gaya gesekan memiliki nilai maksimumnya. Nilai tersebut kita sebut gaya gesek maksimum yang disimbolkan sebagai Fs max, dan nilai gaya gesekan yang dialami kendaraan memenuhi Fs kurang dari sama dengan Fs max. Lalu kita masukkan ketidaksamaan ini ke dalam persamaan 4121, maka kita akan peroleh bahwa laju kendaraan agar tetap berada pada kondisi lingkaran harus memenuhi V kurang dari sama dengan akar Fs max dikalikan R per M. Dan dengan demikian, maka laju maksimum yang diizinkan agar kendaraan tetap berada pada lintasan, yaitu adalah yang disajikan pada persamaan 4.123. Lalu yang berikutnya, pembahasan mengenai tekanan. Dengan pisau yang tumpul, tukang masak akan kesulitan memotong daging. Namun dengan pisau yang tajam, tukang masak dapat memotong daging dengan lebih mudah. Lalu ada contoh berikutnya, paku yang tumpul sulit ditancapkan ke kayu, paku yang tajam mudah sekali ditancapkan ke kayu. Jika kulit kita tersentuh ujung yang tajam atau runcing, maka mudah sekali merasa sakit atau terluka. Namun jika tersentuh ujung yang tumpul, kulit suka terluka meskipun diberi gaya kulit sulit terluka meskipun diberi gaya yang sama. Oke, ini ada beberapa contoh. Lalu contoh berikutnya adalah ujung tombak dan anak panah dibuat runcing agar mudah menembus sasaran. Semua alat pemotong memiliki ujung yang runcing, semua alat penusuk memiliki ujung yang lancip dan runcing, seperti di gambar 4.43. Nah, contoh-contoh tadi berkaitan dengan pembahasan kita mengenai tekanan.
Dan kita mungkin bertanya, mengapa ujung yang runcing dan lancip mudah menembus benda? Mengapa ujung yang tumpul sulit menembus benda? Nah, untuk itu kita akan menjawabnya dengan teori fisika, yaitu teori tekanan. Jadi tekanan inilah yang menentukan berapa atau seberapa mudah suatu benda untuk dapat menembus benda yang lainnya. Jadi kita akan lakukan percobaan dalam imajinasi begitu ya, dalam fisika. Percobaan semacam ini disebut sedangkan eksperimen ini ya, seperti yang disajikan pada slide berikut ini. Percobaan tidak dilakukan secara langsung tetapi hanya dipikirkan seolah-olah dilakukan secara langsung. Yang pertama, kita mulai dengan memperbesar gaya yang diberikan untuk memotong atau menusuk benda. Kita akan dapatkan bahwa makin besar gaya yang kita berikan, maka makin mudah benda tersebut kita tusuk atau kita potong. Dari hasil tersebut kita simpulkan bahwa tekanan haruslah berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Selanjutnya kita ubah-ubah ukuran permukaan benda yang bersentuhan, makin tajam ujung benda maka makin mudah benda menusuk atau memotong. Benda yang berujung tajam artinya benda memiliki penampang kontak yang kecil. Jadi makin kecil luas penampang kontak benda maka makin besar tekanan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kesimpulan kedua kita adalah tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, jika dua hal tadi disimpulkan, maka kita akan dapatkan persamaan 4.124, yaitu P sama dengan F per A. Jadi tekanan sama dengan gaya per luasan. Nah, dari sini pisau tajam, ujung jarum, atau mata tombak memiliki luas penampang kontak yang sangat kecil, sehingga tekanan yang dihasilkan menjadi sangat besar. Karena kita tahu semakin kecil luas penampang, maka tekanannya akan menjadi besar dengan gaya yang sama, begitu ya. Lalu ini contohnya tekanan oleh zat padat. Zat padat yang diletakkan di atas permukaan memberikan tekanan pada permukaan di bawahnya. Tekanan yang dilakukan oleh zat padat dihitung langsung berdasarkan gaya yang dilakukan serta luas penampang kontak yang menahan gaya tersebut. Sebagai contoh, sebuah balok yang bermassa M dan ditempatkan di atas bidang datar seperti pada gambar 4.44 di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar tersebut, luas penampang balok yang bersentuhan dengan lantai adalah A sama dengan P dikalikan L. Gaya yang dilakukan balok pada lantai adalah F sama dengan W sama dengan M dikalikan G. Dan dengan demikian tekanan yang dilakukan balok pada lantai adalah P sama dengan F per A, yaitu Mg dibagi dengan PL. Jadi meskipun berat balok tetap, namun tekanan yang dilakukan balok bergantung pada luas penampang yang bersentuhan dengan lantainya. Tekanan lebih besar dihasilkan jika yang bersentuhan dengan lantai adalah permukaan yang paling kecil dari balok tersebut. Dan sebaliknya tekanan lebih besar lagi jika yang bersentuhan adalah salah satu sudut dari baloknya. Lalu aplikasi berikutnya adalah fondasi cakar ayam. Mungkin ini istilah ini kurang tepat. Yang betul adalah fondasi telapak ya, atau fondasi footplate. Fondasi telapak adalah konstruksi yang berupa fondasi beton yang melebar di ujung bawahnya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut ini fondasi footplate ya. Bukan fondasi cakar ayam. Kalau fondasi cakar ayam itu yang gambar di sebelah kanan. Tapi pembahasan ini sebenarnya yang dimaksudkan adalah fondasi telapak berikut ini. Ini juga merupakan salah satu aplikasi dari prinsip tekanan, di mana tanah di bawah fondasi itu akan memiliki tegangan izin dan kita perlu menyediakan luas penampang tertentu dari fondasi agar tegangan izin tanah itu masih dapat disupport oleh dapat mensupport fondasi tadi. Oke, lalu ini contohnya ya, nanti Anda bisa baca lebih lanjut di rumah. Baik, saya pikir itu. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.